Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Kali ini kita akan membuat sebuah program ya. Kita buat sebuah project di PHP. Kita akan menggunakan video. Kita juga akan koneksi ke MySQL Server Database. Kita akan membuat sebuah program multiple files upload. Jadi kalian akan belajar ya sebuah cara bagaimana membuat atau mengupload file lebih dari satu gambar ya. Kita di sini akan gambar saja yang kita upload ya, teman-teman. Kita akan nanti filter yang akan kita izinkan hanya misalnya PNG, JPEG ya. Kemudian misalnya GIF seperti itu ya. Oke teman-teman, langsung saja silahkan dibuat filenya. Di sini saya sudah membuat filenya ya. Kalian bisa lihat nama foldernya, kemudian kalian bisa lihat di sini ada nama filenya. Lalu kita buat sebuah starter template ya. Kalian bisa buat dulu starter template-nya ya. Kalau kalian belum buat starter template-nya, boleh kalian buka ya sebuah materi. Di sini nih teman-teman materinya tentang bagaimana cara membuat snippet di Visual Studio Code dan bagaimana cara membuat bentuk umum Bootstrap ya. Jika kalian sudah selesai ya membuat baris program bentuk umum dari Bootstrap, maka di baris 13 di sini kita akan membuat sebuah style ya dengan property height untuk tag HTML dan bodinya adalah value-nya 100%. Lalu di baris 19 kita membuat sebuah container teman-teman ya. Kita akan membuat sebuah container dan saya akan setup kontainernya berada di tengah. Sehingga ketika kita membuat sebuah box card di baris 22, maka kita akan menempatkannya berada di tengah teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini biar lebih jelas, kalian lihat dulu outputnya. Kita akan buat di sini ada sebuah heading atau judul atau title ya. Cara membuat program upload ya file lebih dari satu, atau kita singkat ya. Di sini multiple files upload PHP video MySQL. Oke ya teman-teman ya. Jika sudah, di sini kita geser dulu agak ke kiri ya teman-teman. Segini cukup. Oke, cukup. Nah, jika sudah, kita sekarang perhatikan bodinya. Di body, kita akan membuat sebuah form ya teman-teman. Kita akan buat dulu bentuk umumnya ya, di mana ada atribut ya, di mana ada atribut di sini ends type. Nah, ini penting banget nih, multi-part form data ya. Kalian buat dulu ya. Nanti ini satu persatu akan saya jelaskan teman-teman. Setelah kalian menuliskan ya bentuk umum form, lalu kalian membuat sebuah button type submit, namanya submit. Sekarang kita jelaskan ya satu-satu. Di sini ada atribut action ya. Tujuannya ketika nanti tombol ini diklik, ingin diarahkan, ingin diproses ke file mana, ke URI mana, ke halaman mana. Lalu metodenya di sini ada post ya, sudah pasti karena dia bentuknya form. Dia mengirim variabel dan value-nya itu dengan metode post. Artinya di URL tidak terlihat atau disembunyikan. Lalu
Di sini ada ends type, di mana multipart ini /form-data digunakan untuk upload file, entah itu audio, entah itu file image ya, atau file seperti Word, PDF, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Intinya ketika kita ingin melakukan proses uploading, kita butuh atribut ends type ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat di baris 28 ya, sebuah input untuk type file di mana kita custom. Custom itu seperti apa sih? Seperti ini teman-teman. Kita menggunakan Bootstrap dengan class custom file input, custom file label. Sehingga di sini ya terdapat sebuah tampilan yang bagus yang sudah diberikan kelasnya oleh Bootstrap. Mari kita bahas satu persatu. Di sini ada choose your file, ini adalah label. Lalu ketika kita klik browse, ya, ini kita akan upload multiple, ya. Ini nggak bisa tuh, hanya satu saja, ya. Bagaimana agar bisa di-upload lebih dari satu? Maka kita butuh sebuah atribut yang bernama di sini adalah multiple. Nah, berarti di baris 30 ya. Ini saya geser ke kanan dulu agar teman-teman bisa mendapatkan full ya. Dari kiri ke kanan full baris programnya. Nah, di baris 30 ada input type file, name file, ID file, lalu ada atribut multiple. Kita browse, lalu sekarang kita bisa memilih lebih dari satu file. Inilah jawaban yang Ethan kurang. Yang Ethan kurang teliti, kurang fokus membaca perintah soal di praktikum ke-49. Nah, ini adalah jawaban untuk kamu, Ethan. Oke, kita klik tombol cancel. Sekarang ya, kita akan coba membuat prosesnya ya, teman-teman. Ingat, kalau datanya lebih dari satu, maka dia sifatnya array. Kalau dia array, berarti nama variabelnya harus ada buka bracket dan tutup bracket. Ya, ini adalah penting. Ini sangat penting. Ya, input type submit atau button type submit punya name adalah submit. Berarti di pojok kiri atas kita nanti akan melakukan koneksi database, tetapi saya ingin melakukan testing terlebih dahulu ketika tombolnya itu diklik. Oke, sekarang kita akan cetak ya teman-teman ya. Di sini kita akan cetak untuk mengecek apakah kita akan print R dulu gambarnya terupload di sini ya teman-teman ya. Kita akan tes seperti ini ya, cukup. Kalau mau langsung dapat filenya boleh, ini di copy lalu kita taruh ya, di paste di sini. Oke teman-teman, kita tes ya teman-teman ya. Sekarang kalian browse satu file lalu submit. Ya, ada nih filenya, name. Saya coba fokus di name aja ya teman-teman ya. Ini nanti untuk validasi saya coba jadikan praktikum ke-50. Kalau saya jawab sekarang ya, teman-teman sudah bisa tahu jawabannya. Di sini langsung saja nih teman-teman. Kita kasih name agar langsung ya dapat hasilnya. Di sini kita ambil 4 gambar. Ya. Lalu kita klik tombol submit. Nah, di sini kita sudah bisa dapat nih teman-teman nih 0, 1,
3. Nah, 0, 1, 2, 3 ini bisa kita gunakan for, atau yang paling cepat kita gunakan for each. Kita gunakan for each dari sini, kita copy ke sini, paste. Lalu sudah jadi value. Maka ini kita cut ya, lalu kita paste di sini. Setelah kita paste di sini, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba dulu untuk dollar value-nya kita taruh di baris 5. Kita ingin tahu gitu kan, nilainya apa sih gitu kan. Nah, ini sih kalau saya lihat bentuk array-nya, ini kita bisa langsung dapatkan value-nya di sini teman-teman. Jadi kita tes dulu ya. Oke, 4 gambar, open, submit. Nah, kita sudah dapatkan value-nya. Nah, sekarang gimana cara menguploadnya? Dengan menggunakan for each, kalian jauh lebih mudah, jauh lebih singkat. Sekarang kita gunakan di sini, kita enter dulu, kita gunakan move uploaded. Lalu di sini kita copy ya. Untuk temporary-nya di sini ada temporary underscore name. Jadi file fisiknya akan disimpan dulu di temporary servernya Apache ya. Lalu ingat, dia punya parameter kedua, value. Nah, dollar value ini didapatkan dari baris 3, dollar value. Akan tetapi ya, di baris 4 file tmp underscore name, maka kita tambahkan di sini dollar key ya, dollar key. Jadi dia bentuknya 3 dimensi ya, 1, 2, 3. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Bagi kalian yang menjawab dengan for, tidak mengapa, benar juga. Salah? Enggak, benar. Semua benar, enggak ada yang salah. Oke teman-teman, sekarang kita coba. Paling gampang di sini ya. Ini kosong. Saya upload langsung ke dalam folder php-projects. Saya upload satu dulu, php. Ini ya, .png. Lalu saya upload 3 file, Laravel, CodeIgniter, Angular. Open, submit. Ya, Angular. Ya, kemudian CodeIgniter, lalu Laravel. Sudah berhasil nih teman-teman. Nah, kita tinggal input ke dalam database-nya teman-teman. Ini saya delete dulu ya. Saya delete dulu. Saya delete juga. Ini saya lupa enter karena saya menggunakan live server ya untuk PHP-nya. Ini saya delete lagi. Ini saya delete. Lalu laravel.jpg-nya saya delete. Lalu php.png-nya saya delete. Nah, jika sudah, ini sudah selesai. Nah, ini kita direct ke dirinya sendiri. Misalkan location (2). Nah, ini kita copy paste ya. Berarti dia redirect ke dirinya sendiri. Berarti untuk Pak Erwin ya, headernya menggunakan HTTP boleh disingkat ya menjadi seperti ini. Nah, di mana untuk insertnya? Sekarang kita akan buat dulu koneksinya ya, teman-teman. Sekarang kita buat dulu koneksinya ya, teman-teman ya, di baris 2 ya. Di sini kita bisa buat koneksi untuk video ya. Nah, di sini kita gunakan nanti sebuah database ya.
Yang belum kita buat ya teman-teman, nanti kita buat database-nya. Lalu untuk videonya ya, kita akan setup langsung di sini. Misalnya di sini PHP ya, minus ya atau underscore projects. Lalu di sini ada username, ada password. Kita langsung isi aja ya teman-teman ya di sini. Jadi satu baris saja. Jika kalian menggunakan dua buah file, misalnya ada file kedua yakni configuration.php, boleh, tidak apa. Ini saya buat agar yang belum terlalu paham dapat memahaminya lebih mudah ya, dapat memahaminya lebih mudah. Kenapa? Semakin baris program itu sederhana, maka semakin baik ya untuk orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang membaca baris program kita ya, belum tentu orangnya itu paham, belum tentu orangnya itu levelnya sudah advance. Bisa jadi orang yang menonton video ini benar-benar baru melihat PHP itu seperti apa sih. Nah, kalau misalnya kita mendapati orang seperti ini, maka sebisa mungkin ya kita menulis baris program sederhana, sesimpel mungkin, tetapi tujuan atau ending, target goal yang akan kita capai itu sama gitu kan. Kita menulis 10 baris program sama kita menulis baris 2 saja, hasilnya sama teman-teman. Oke, saya kasih waktu kalian untuk menulis dulu. Selamat menulis teman-teman. Jika kalian sudah selesai menulis ya, karena saya menggunakan live server untuk PHP, apa yang saya ketik satu huruf maka akan real time kalian lihat di sisi kanan ya, browser. Pasti error, nggak masalah. Kita akan masuk ya ke MySQL-nya dulu. Ya, kita buat dulu untuk database yang bernama php_projects. Create database ya, php_projects. Oke teman-teman, sekarang di sini kita telah membuat sebuah database ya bernama php_projects. Nah, sekarang kita nggak punya tabelnya teman-teman ya. Jika kalian lihat di sini, saya sama sekali tidak memiliki tabel. Berarti sekarang kita buat dulu tabelnya ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu sebentar. Current not null. Berarti saya salah tulis ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi. Not null. Not null. Terakhir. Oke. Kalau sudah, sekarang kita lihat kita sudah punya tabelnya. Dan kalau kita lihat strukturnya ya, kita describe dulu teman-teman. Nah, kalian sudah punya untuk struktur ya, kolomnya itu ada ID, ada name, ada created_add. Silahkan dibuat dulu tabelnya. Oke teman-teman, silahkan dibuat dulu tabelnya. Jika bisa kalian hindari ya untuk GUI-nya ya, Table Plus, SQL Pro, Navigate, PHPMyAdmin, kemudian misalnya apalagi SQL Yoke ya, seluruh GUI-nya kalian hindari dulu. Kalau bisa kalian gunakan terminal karena ini sangat membantu untuk kalian menghafal sinteks dari
MySQL-nya itu sendiri. Selamat menulis untuk membuat tabelnya teman-teman, saya tunggu ya. Setelah kalian selesai membuat table bernama files, kita akan insert di baris 6, kita buat $query ya teman-teman. Boleh $SQL, bebas. Lalu kita panggil variabel PDO, lalu kita panggil sebuah function prepare ya untuk kita kirim query-nya ke MySQL server. Ini kita enter dulu. Ya, baris 6 insert into. Nah, ingat ya di sini ya. Insert into nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Files. Kolomnya yang ingin diisi apa? Name. Nilainya values. Kita buat sebuah variabel bernama name. Lalu di sini kita buat $query ya, bind value. Kita binding. Di sini nama variabelnya adalah name. Lalu di sini koma value. Ingat, di baris 7 $value ini didapat dari baris 4 yang tadi sudah kita print R ya teman-teman. Silahkan diulang lagi, dimundurin lagi video ini agar kalian paham $value itu isinya apa aja sih. Ini $value itu ini isinya teman-teman. Seperti itu. Kalau misalnya sudah, kita execute $query ya. Kita execute teman-teman. Kita jalankan query-nya. Baiklah teman-teman, kita tinggal coba. Sekarang saya akan select bintang from files ya, empty, tidak ada datanya. Mari kita lakukan tes ya teman-teman ya. Mari kita lakukan tes. Saya akan input langsung 4 gambar. Ya, PHP, Laravel, CodeIgniter, Angular, open, lalu saya klik tombol submit. Nah, 1, 2, 3, 4. Ya, select bintang from files. Ya, sudah ada datanya. Ya, kalian sudah belajar multiple files upload. Kalian sudah belajar multiple files upload. Silahkan ditulis dulu ya teman-teman ya. Untuk baris programnya, ini saya close dulu agar kalian dapat melihatnya. Ini saya hide. Oke, seperti ini cukup. Saya ulangi, ini baris 1 sampai baris 24. Lalu saya scroll ke bawah baris 24 sampai baris 47. Dan baris 47 sampai baris 60. Selamat menulis teman-teman. Sekarang kita sedikit custom ya di baris. Sebentar, di baris 49. Ya, kita akan buat div class preview. Lalu kita akan buat ya di sini sebuah JavaScript ya. Kita akan buat JavaScript ya. Kita akan buat di sini jQuery-nya. Kita cek dulu DOM-nya. Kita akan membuat sebuah variabel. Misalnya preview. Function-nya memiliki 2 parameter ya. Kita buat dulu bentuk umumnya. Nah, di sini kita buat tag dan str. Bebas ya, tidak wajib sama dengan saya. Lalu previewnya kita panggil di sini
kita akan gunakan on, kita akan gunakan change nanti. Di sini selektornya adalah ID file. Mana ID file? Nih, di baris 42 ya. Lalu untuk trigger eventnya adalah change. Kok change? Karena klik, ambil data, ambil gambar, ambil file, nilai berubah. Ada perubahan, berarti change. Ya, koma, kita buat callback-nya dulu di sini, teman-teman. Ya, di sini kita akan buat ketika di change, maka kita akan tambahkan sebuah class bernama card footer. Berarti card footer ya. Nih class-nya card footer, nanti kita masukin ke sini. Ya. Preview menjadi selektor di baris 64. Preview, oke. Nah, preview ini ya, setelah kita menambahkan card footernya, kita akan panggil variabel preview di baris 65. Ya. Nah, preview ini punya dua parameter, tag sama str. Nah, di sini kita akan panggil dirinya sendiri dan kita akan panggil selektornya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sudah paham ya? Lalu di baris 60, kita akan buat sebuah kondisi di mana tag .files ya, .files ini syntax ya, property dari JavaScript untuk mengambil files ada enggak sih gitu, true enggak sih atau false enggak sih. Lalu kita for, kita buat perulangan for. Kenapa? Karena datanya lebih dari satu ya. Karena sudah tidak ada kaitannya dengan database, saya perlebar ya tampilan layar kerjanya. Di sini pastinya ya di for ya, kita buat variabel i-nya dulu, nilainya 0, dimulai dari 0, array dimulai dari 0, i kurang dari ya tag files. Jangan lupa ya syntax untuk mengambil panjang ya array ya, di counting ya, di total ada berapa sih arraynya. Lalu i ya, variabel i yang telah dibuat kita tambah sebanyak 1. Di baris 62 kita akan buat sebuah variabel ya untuk membaca, reader ya kan, bebas. Ini saya singkat untuk reader aja. Lalu new keyword untuk memanggil sebuah class di JavaScript yang bernama file reader. Nah, file reader ini adalah class karena ada keyword new ya. Kita buat instance untuk objek baru ditampung di variabel r, ditampung di variabel r. Lalu r.onload ya, kita gunakan onload. Kita gunakan onload function. Lalu kita buat di sini event, boleh huruf apa aja, huruf E saja juga sebenarnya tidak masalah, bebas ya teman-teman. Lalu kita buat untuk selektornya di sini ya, kita buat dulu bentuk umumnya ya, attr ya. Kita panggil sintaks functionnya jQuery ya, attribute. Lalu di sini ada src, koma. Di sini ada event ya, diambil dari baris 64 dot target ya. Lalu di sini ada dot str. Kita ambil dari parameter kedua. Setelah itu kita panggil append to ya, append to ditambah ke kemana? Ke str-nya.
str itu apa sih? Class preview ya. str apa sih? Class preview. Nah, selektornya di baris 65 itu adalah $.parse HTML ya. Kita akan gunakan sebuah tag bernama img. Kok tag img? Iya, karena saya ingin ya, ketika kita selesai browse di sini ya kan? Ya, misalnya PHP. Nah, di sini nanti ada tag gambar ya, teman-teman. Di sini nanti ada tag gambar. Nah, silahkan kalian ditambahkan dulu ya baris program untuk jQuery-nya seperti itu. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan. Oke, karena tadi saya browse, ini saya refresh dulu ya, teman-teman. Setelah selesai, kita akan baca dia sebagai gambar yang telah kita browse, teman-teman, di baris 68. r.read ya, s sebagai apa sih? Data URL. Apa? Nah, kemarin ya di kelas CodeIgniter ya, saya ulangi, Pak Anil ya, saya ulangi, Pak Anil, kemarin di kelas CodeIgniter saya telah ajarkan tapi hanya satu gambar. Sekarang ya, kita ajarkan gambarnya yang akan ditampilkan lebih dari satu gambar. Ketika lebih dari satu gambar, maka dia array. Oke, sudah selesai. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat dulu hasilnya ya. Setelah selesai, kita browse. Di sini ada Laravel. Oke, sebentar ya, tidak jalan. Di footer, oke, nggak ada source-nya. Sebentar. 5960 ini event target. Ini dia ketemu. Maaf ya. Jadi ini adalah result ya. Event target result miliknya Syntax JavaScript ya. Untuk hasil mendapatkan si source-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tes. Pertama Laravel. Oke. Kalian lihat. Saya akan tambahkan di sini add class. Saya akan tambahkan img thumbnail dan width-nya 25. Mari kita tes lagi. Oke, kurang titik ya. Baris 65 kurang titik. Kita tes lagi ya teman-teman ya. Laravel. Oke, nice. CodeIgniter. Saya mau ini nanti ada space. Berarti di sini saya butuh margin ya 2. Sekaligus 3 ya teman-teman. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Aku ingin ya, ketika saya klik lagi sebuah file ya, saya ingin dia ke reset. Kenapa? Karena ini kan multiple ya. Karena ini kan multiple. Nah, saya mau ketika yang kedua ya, dia akan ke reset. Berarti di baris 74, saya ulangi, berarti di baris 74 saya akan reset ya, HTML-nya nilainya adalah 0, akan di reset. Oke, lanjut teman-teman, kita tes. Ketika saya tambahkan Laravel, lalu ketika saya ambil lagi ya untuk CodeIgniter, maka CodeIgniter ini akan mereplace si Laravel. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi kita akan mengambil sebuah user interface yang terbaik ya, experience seperti ini, kecuali choose your file 1, choose your file 2, choose your file 3, dan seterusnya.
Ya, jadi input type filenya itu ada 1, 2, 3, 4, bisa di add more, bisa di remove. Nah, baru tampilannya yang seperti tadi, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1 ya. Nah, karena ini kita multiple dan bisa di drag seperti ini, ketika diklik open, maka dia akan mengisi di sini. Ketika diklik dan dipilih PHP, maka akan seperti ini. Oke teman-teman, nice. Sekarang kalian sudah belajar ya. Ini saya full screen. Ini baris 1 sampai baris 12 ya. Ini baris 13 sampai baris 80. Oke, saya ulangi, ini baris 2, koneksi, baris 3, ini checking, baris 4, ini looping, baris 5-nya adalah upload, ya, baris 6, ini adalah query, ya, perintah, syntax MySQL untuk tambah data, kemudian di binding value-nya, lalu di execute untuk menjalankan perintah query-nya, baris 9 di direct ke file multiple files upload. Nah, lalu di baris 39 sampai baris 47, oke benar, ini adalah formnya ya. Ingat nama variabelnya adalah array, ada buka bracket dan tutup bracket. Lalu ID file akan menjadi selektor di mana? Di baris 73 pagar file. Dan ini adalah perintah jQuery ya, baris program jQuery yang sudah saya jelaskan per baris tadi pada saat saya mengetik untuk kalian bisa mendapatkan hasil sebelum di-upload. Nanti saya bisa saja ya buatkan untuk mendapatkan, saya grab nama filenya bisa saja seperti itu, dan Pak Hari juga sudah kerjakan ya teman-teman ya. Nah, user experience yang bagus Pak Hari, dia tidak ditempatkan di input type file. Apa jadinya kalau misalnya yang diselect 20, 30, 40 gambar, 50 gambar. Nah, kita butuh yang namanya preview. Dari preview itu bisa saja di bawahnya saya kasih sebuah class bootstrap gitu kan, misalnya batch untuk mendapatkan, saya grab file name-nya. Bisa saja. Tapi kalau saya keluarkan semua, nanti praktikum selanjutnya tidak berseri seperti itu. Jadi kemungkinan itu akan dikasih di praktikum ke-50. Nah, ini adalah jawaban dari praktikum ke-49 ya. Belajar PHP, PDO, MySQL di Domed School dengan membuat program multiple files upload. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita ya, cukup panjang, hampir 40 menit mungkin ya, hampir 40 menit mungkin atau lebih ya. Saya belum editing ya, belum di render juga, jadi saya nggak keburu waktunya ya untuk jeda istirahat sebentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon dibantu di like ya, di komen yang positif, di share ke teman-teman, dan di subscribe channel ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas dukungan kalian, memberikan komentar dan subscribe-nya. Bye, selamat belajar teman-teman.